Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mencium gelagat Pemda menghindari pembayaran tunjangan Hari Raya THR bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ini ditandai dengan masih banyaknya Pemda yang belum mencetak SK P3K, sehingga para PPPK 2021 belum bisa menikmati gaji dan THR. Saya melihat gelagatnya ke sana. Pemda cenderung menghindari pembayaran THR P3K 2021, kata Fikri kepada JPNN.com, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Sikap Pemda tersebut, lanjutnya, karena beralasan baru menerima surat Kementerian Keuangan Kemenkeu pada pertengahan Desember tahun 2021. Sementara, Pemda sudah mengalokasikan APBD 2022, sehingga P3K banyak yang diangkat setelah Idul Fitri. Saya melihat terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah yang akhirnya merugikan honorer, bebernya. Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menyebutkan, dalam rapat panja Komisi 10 DPR soal formasi P3K 2022, masalah anggaran ini sudah dikupas habis. Kemenkeu pun sudah menyodorkan data anggaran gaji P3K 2021 memang sudah dialokasikan di DAU 2022 sebanyak 14 bulan. Kemenkeu, lanjutnya, juga membeberkan daerah-daerah yang mengaku tidak ada anggaran, begitu dicek ternyata memiliki dana lebih. Sesuai penjelasan Kemendikbudristek dan Kemenkeu, anggaran gaji P3K 2021 di DAU 2022 itu sudah di air market. Artinya, tidak bisa dipakai untuk belanja lainnya, ucapnya. Fikri menyarankan, daripada menjadi silpa, sebaiknya Pemda segeralah mengangkat P3K 2021 agar anggarannya bisa tersalurkan kepada para guru honorer yang memang sudah lama menunggu. Pengangkatan P3K guru dari kalangan honorer masih bermasalah. Ada yang sudah tanda tangan kontrak, tetapi SK P3K belum diberikan. Ada juga P3K yang sudah terima SK dan teken kontrak, tetapi surat perintah menjalankan tugas SPMT belum diberikan. Kasus lainnya, masa kontraknya berbeda-beda. Rata-rata dikontrak tanggal 1 Februari tahun 2022. Namun, ada yang SPMT dihitung tanggal 1 Februari sedangkan lainnya mencantumkan Maret, April, Mei, dan Juni. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua merespons kondisi tersebut. Menurut Hugua, hal itu sangat merugikan honorer. Jika dikontrak tanggal 1 Februari tahun 2022 sampai tanggal 31 Januari tahun 2027, kemudian SPMT terhitung tanggal 1 Mei otomatis ada selisih 3 bulan Februari-Maret. Pembayaran gaji kan dihitung berdasarkan SPMT. Kalau tanggal 1 Mei berarti gaji Januari-Maret kemana? Kata Hugua kepada JPNN.com, Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Ex-Bupati Wakatobi 2 periode ini menegaskan seharusnya Pemda menetapkan tanggal kontrak kerja, SK, dan SPMT sama. Jangan dibeda-bedakan karena merugikan honorer. Dia mengingatkan PPPK dari honorer negeri itu berbeda dengan pelamar umum lainnya. Menurut dia, honorer negeri bertahun-tahun mengabdi dengan gaji rendah dan tidak putus masa kerjanya. Sementara, pelamar umum baru bekerja begitu SPMT ditetapkan. Mengapa SPMT dibedakan? Itu orangnya, honorer, kan tetap bekerja. Jangan tindas lagi honorer ini. Kasihan mereka sudah bertahun-tahun menanti diangkat ASN, tegas politikus dari fraksi PDIP ini. Senada dengan Hugua, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta pemerintah untuk berkaca dari rekrutmen P3K 2019. Untuk menyelesaikan 34 ribuan guru honorer K2 saja butuh waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, lanjutnya, tidak sedikit guru yang pensiun, meninggal, dan hampir pensiun. Terharu saya ketika ada guru honorer K2 yang menerima SKP 3K, tetapi besoknya dia pensiun. Yang serupa ini seharusnya dihindari pemerintah, ucap politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini. Dia pun mengimbau Pemda secepatnya memberikan SKP 3K dan hak-hak para honorer yang lulus.